Saudara, dua kelompok organisasi massa terlibat bentrok dalam perebutan lahan di Jalan Ahmad Yani, Rawamangun, Jakarta Timur. Polisi terpaksa membubarkan massa karena aksi massa sudah mulai merusak sebuah posko ormas. Asal mula RUU Ormas ini muncul dari inisiatif DPR, itu sebetulnya kan karena pemerintah dan parlemen itu resah terhadap persoalan-persoalan yang muncul yang dilakukan oleh ormas, organisasi masyarakat apapun. Kalau kita baca semangatnya ya, RUU Ormas ini, di situ kan disebutkan bahwa ini salah satu cara pemerintah untuk mencari penyelesaian terhadap banyaknya tindak-tindak kekerasan dari ormas-ormas tertentu. Nah, yang paling krusial sebetulnya menurut saya adalah bagaimana negara memperlakukan ormas, mulai dari kecenderungan birokratisasi atau perizinan yang luar biasa. Terus kemudian proses pembubaran ormas yang bisa dilakukan dengan pendekatan politik, tidak pendekatan hukum. Dengan orientasi atau pendekatan yang responsif, yaitu negara yang memfasilitasi, memotivasi, bukan kemudian yang mengekang dan negara menegakkan egoismenya untuk mengatur. Sudah tidak eranya lagi. Di mana mendekati persoalan ormas dengan pendekatan secara paradigmatik yang harusnya sudah diperbaiki dalam masa demokratis. Selamat siang para teroris, para provokator, para ancaman-ancaman buat negeri ini. Anda semua adalah ancaman buat negeri ini. Anda semua adalah teroris, separatis, provokator, kriminal. Kalau sampai undang-undang Kamnas, undang-undang ormas disahkan, Anda semua akan ditangkap, Anda semua akan dimasukkan ke penjara, Anda semua akan dikasih begitu banyak pasal sebagai kriminal dan Anda layak di dalam penjara. Undang-undang ormas ini tidak sesuai dengan realitas. Yang dulu dikatakan undang-undang ini untuk mengatasi kekerasan, justru sanksi-sanksi tidak ada. Undang-undang ormas ini atau katakanlah RUU Ormas sekarang ini secara khusus itu mengatakan bahwa dilarang menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Yang dimaksud dengan ajaran bertentangan dengan Pancasila itu adalah tadinya dia sebut itu Marxisme, komunisme, Leninisme, kapitalisme, liberalisme. Nah sekarang dia ganti itu ateisme, Marxisme, komunisme, Marxisme, Leninisme. Ini kan pasal-pasal karet. Iya, kita masih berkutat masalah penolakan dari asas tunggal. Begitu mengapa menolak, mengapa membahasnya tadi dari jangan undang-undang khusus untuk media misalnya, saya sekaligus juga itu dia mengcover juga organisasi-organisasi kemasyarakatan bidang media. Sebagaimana saya misalnya aktif di Serikat Penerbit Surat Kabar. Ada teman-teman yang aktif di Aliansi Jurnalis Independen. Ada yang aktif di Persatuan Wartawan Indonesia. Era otoritarianisme itu akan kembali. Jadi negara mempunyai instrumen untuk melakukan tindakan represif berdasarkan undang-undang. Dan dia akan lakukan itu kalau nanti dia berhadapan dengan masyarakatnya sendiri. Nah kalau ini disahkan, kemunduran bagi demokrasi, karena roh demokrasi dicabut. Justru undang-undang mengancam kebebasan media massa, mengancam kebebasan masyarakat, terlebih media massa tidak bisa menggunakan dana-dana publik untuk kepentingan rakyat, karena dana-dana itu akan diatur oleh pemerintah. Kalau disahkan, saya kira ini kan belum disahkan ya sedikit banyak semua kelompok eksponen masyarakat yang punya kepentingan terhadap atau akan menderita dampak dari ormas ini wajib menolak. Kalau RUU ini disahkan, kita sebagai bangsa sangat rugi loh, gitu. Karena tidak ada pemastian suara dari masyarakat ya, publik yang akan ikut mengontrol kebijakan publik itu.
Kami tetap berpandangan RUU ini tidak relevan, tidak ada urgensi, tidak ada relevansi, dan apalagi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28. Itu berarti problemnya bukan sosialisasi, buktinya apa? Pimpinan-pimpinan ormas menolak, pimpinan LSM menolak, pimpinan para aktivis menolak, gitu ya. Posisi kami yang terakhir adalah kami menolak pengesahan RUU Ormas. RUU Ormas dan RUU Kamnas berpotensi untuk mengembalikan security approach sehingga mencederai nilai-nilai demokrasi. Karena itu kita menolak.